Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Budiono dari Agribisnis A. Saya akan menjelaskan tentang topik pengangguran. Untuk yang pertama, pengangguran ini untuk meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu satu, definisi dan cara pengukuran tingkat pengangguran. Yang kedua, tingkat pengangguran alamiah. Dan yang ketiga, pengangguran konjunktur. Dan yang keempat, ciri-ciri pengangguran di negara yang berkembang. Untuk yang pertama, satu, definisi dan cara pengukuran pengangguran. Bagaimanakah kita menentukan apakah seorang yang tidak bekerja digolongkan sebagai penganggur atau bukan? Contoh, seorang wanita yang sudah berkeluarga dan mengurus rumah tangga, apakah digolongkan sebagai penganggur? Atau ada mahasiswa yang sedang berlibur di kampung atau kota kediamannya juga digolongkan sebagai penganggur? Atau juga adakah anak seorang kaya yang tinggal di rumah dan tidak melakukan suatu pekerjaan merupakan seorang penganggur? Dalam pengertian yang telah dijadikan standar internasional dalam menentukan pengangguran, ketiga golongan masyarakat tersebut tidak dipandang sebagai penganggur. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Berdasarkan definisi ini, seperti telah dikatakan, ibu-ibu rumah tangga, para mahasiswa, dan anak orang kaya yang sudah dewasa tetapi tidak bekerja tidak digolongkan sebagai penganggur. Sebabnya adalah karena mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan. Dalam membicarakan mengenai pengangguran, yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja membandingkan jumlah pengangguran di antara mereka, di antara berbagai negara. Tidak ada manfaatnya karena ia tidak akan memberikan gambaran yang tepat untuk perbandingan masalah yang berlaku. Untuk contoh hipotetikal yang berikut, misalkan di Thailand dan di Amerika Serikat, jumlah penganggur adalah sama besarnya. Adakah ini berarti masalah pengangguran di Thailand dan di Amerika Serikat adalah sama seriusnya? Tentu saja tidak. Karena penduduk Thailand hanyalah sepertiga dari penduduk di Amerika Serikat. Yang berarti secara kasarnya dapat dikatakan bahwa masalah pengangguran di Thailand adalah 3 kali lebih serius dari masalah pengangguran di Amerika Serikat. Bagaimanakah tingkat pengangguran di suatu negara pada suatu periode tertentu? Misalnya pada bulan April tahun 1998 ditentukan untuk mengetahui 3 tindakan perlu dilakukan: menentukan jumlah tenaga kerja yang menganggur, menentukan jumlah penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja, dan menghitung persentase pengangguran yang berlaku. Untuk menentukan jumlah penganggur merupakan masalah yang paling rumit dalam usaha untuk menentukan tingkat pengangguran. Yang sudah pasti adalah tidak mungkin atau menanyakan kepada setiap orang apakah dia mempunyai suatu pekerjaan atau menganggur. Apalagi apabila hal itu dilakukan di negara kita atau di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya melebihi dari 200 juta orang. Pada umumnya jumlah pengangguran pada suatu bulan tertentu ditentukan dengan melakukan survei secara sampel dan mengemukakan pertanyaan mengenai apakah seorang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja, sedang mencari pekerjaan, dan mempunyai pekerjaan. Di Amerika Serikat, seorang digolongkan sebagai penganggur apabila satu, sedang mencari pekerjaan tetapi selama 4 minggu atau sebulan sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, masih belum kerja tetapi akan mulai kerja dalam masa 4 minggu atau 1 bulan. Dan yang ketiga, untuk sementara diberhentikan bekerja tetapi ia akan digunakan lagi oleh majikannya dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan. Untuk berikutnya, kesempatan kerja
penuh dan pengangguran alamiah. Berdasarkan kepada keadaan yang menyebabkan pengangguran biasanya dibedakan kepada 3 jenis. 1. Pengangguran friksional. 2. Pengangguran struktural. Dan pengangguran konjungtur. Untuk friksional dan struktural ada kaitannya dengan pengangguran alamiah. Pengangguran alamiah pengertian kesempatan kerja penuh selalu disalah tafsirkan oleh orang. Artinya banyak yang menganggap bahwa hal itu berarti dalam perekonomian tidak terdapat pengangguran, yaitu semua tenaga kerja dan perekonomian tersebut sepenuhnya bekerja. Untuk yang pertama, pengangguran friksional dan pengangguran struktural, terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama dengan pengangguran friksional. Sebagai ahli ekonomi menggunakan istilah pengangguran mencari untuk mengartikan istilah pengangguran friksional. Pada dasarnya, konsep ini dimaksudkan sebagai suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. Contoh, seorang guru yang ada di Medan, misalnya, berhenti bekerja karena mengikuti suaminya yang dipindahkan ke Jakarta. Di tempat yang baru ini, guru tersebut mencari kerja. Kasus ini menggambarkan berlakunya pengangguran friksional. Dalam prakteknya, yang digolongkan sebagai pengangguran friksional meliputi jenis pengangguran yang lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam definisi. Terdapat 3 golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran friksional. 1. Tenaga kerja yang baru pertama kali mencari kerja. Yang kedua, pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Dan yang ketiga, pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Untuk yang kedua, pengangguran struktural, dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan akan selalu berlaku keadaan di mana beberapa industri dan perusahaan berkembang dengan cepat dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya mengalami kemunduran. Kemunduran yang berlaku di beberapa industri ini tidaklah dapat dipandang sebagai kemerosotan kegiatan ekonomi secara keseluruhan, tetapi diakibatkan oleh kemajuan ekonomi yang berlaku. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi seperti dinamakan pengangguran struktural. Dalam garis besarnya ada 3 sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Sebelum industri komputer berkembang, terdapat permintaan yang besar ke atas mesin tik dan permintaan tersebut mengembangkan industri ini. Dengan menggunakan komputer yang semakin meluas, permintaan ke atas mesin tik berkurang dan industrinya mengalami kemunduran. Sebagai pekerja dalam industri ini akan menganggur. Pengangguran seperti ini dinamakan juga sebagai pengangguran teknologi, yaitu penyebabnya adalah perkembangan teknologi. Sumber yang kedua adalah kemunduran yang disebabkan persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah. Pengangguran struktural yang diakibatkan oleh persaingan dari luar negeri banyak berlaku di negara-negara maju. Ekspor pakaian, sepatu, dan barang konsumen yang murah dari Asia ke negara Eropa dan Amerika menimbulkan pengangguran struktural di negara-negara tersebut. Keadaan ini mendorong mereka untuk membatasi impor barang seperti itu ke negara mereka. Akhirnya, sumber yang ketiga adalah kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dan pertumbuhan yang pesat di kawasan lain. Sebagai contoh, ini saya ambil dari kasus di Semenanjung, Malaysia. Sebelum dibangun jalan tol di antara Singapura ke perbatasan Thailand, bus maupun kendaraan lain harus meliputi jalan-jalan yang lama yang melalui kota-kota kecil di Semenanjung, Malaysia. Sebagai akibatnya, restoran, penjual makanan lain, dan penjual kerajinan tangan di berbagai kota berkembang. Dengan adanya jalan tol ini, kendaraan yang melakukan perjalanan ke Semenanjung, Malaysia pada kebanyakan tidak lagi melalui kota-kota tersebut dan menimbulkan kemunduran dalam beberapa kegiatan ekonomi. Ini mengakibatkan berlakunya pengangguran struktural. Untuk selanjutnya, pengangguran konjungtur.
ahli-ahli ekonomi klasik tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian ke atas masalah pengangguran. Mereka menganggap bahwa pengangguran merupakan masalah yang bersifat sementara. Apabila masalah itu berlaku, menurut pendapat ahli ekonomi klasik, pasaran buruh akan membuat penyusian-penyusian sehingga akhirnya tingkat kesempatan kerja penuh akan tercapai kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebihnya, jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.